Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Ferdinandus, Prodi PGSD kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dengan judul klasifikasi tumbuhan, morfologi tumbuhan, fotosintesis, sistem hormon pada tumbuhan, dan gerak pada tumbuhan. Yang klasifikasi adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun tekson-tekson secara teratur mengikuti suatu hierarki. 1. Tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan merupakan salah satu yang sangat mudah kita temukan terutama di tempat yang lembab seperti tanah, bebatuan, pohon, hingga tembok. Karena tumbuhan ini memang menyukai tempat yang basah dan lembab, sebab mereka membutuhkan air dalam memproduksi dan melakukan proses pembuahan. Tumbuhan lumut terbagi atas 3 jenis, yakni 1. Lumut hati atau Hepaticosfita. Lumut hati bisa ditemukan di tanah, bebatuan, dan tembok yang sudah lembab dan tua dengan bentuk tubuh seperti lembaran atau mirip hati karena ada banyak kelekungan. Kedua, lumut tanduk atau Anthocorospicida. Memiliki ukuran dan bentuk kecil, pendek, dan tidak memiliki bunga karena masuk ke dalam tanaman non-vakuler atau tanaman yang bisa hidup di air dan darat. 3. Lumut daun atau Biospida. Memiliki bentuk lembaran yang tersusun split dan berwarna hijau atau kecoklatan bagi lumut yang mengering dan hampir mati. Bagi akar, batang, dan daun sangat sulit untuk dibedakan. Tumbuhan paku atau Pterophyta. Tumbuhan paku memiliki daun dan juga batang dan dapat berkembang baik dengan sporanya. Ciri tumbuhan paku yaitu 1. Akar, batang, daun yang bisa dibedakan. Kedua, daun muda tumbuh menggulung. Manfaat tumbuhan paku yaitu bisa menjadikan tanaman hias. Kedua, bisa dijadikan sayur-sayuran. 3. Pupuk. Tumbuhan paku sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu paku kawat atau Lycospita, yaitu paku kawat yang merupakan tumbuhan paku yang berjenis Herospora dan menghasilkan 2 jenis spora, yakni Microspora dan Microspora. Karena memiliki daun yang sangat kecil, tumbuhan ini juga memiliki dengan paku rambut. 2. Paku purba atau Phyllocopsida. Phyllocopsida merupakan tumbuhan paku dengan struktur yang sederhana karena hanya berupa ranting, bercabang dengan bulu halus menyelimuti batangnya. Ketiga yaitu paku sejati atau Pterospita. Pterospita adalah tumbuhan paku sejati yang juga disebut dengan tanaman hias. Tanaman pakis yang hidup di iklim tropis juga bisa hidup di lingkungan subtropis. Daun dari tumbuhan pakis memiliki daun yang lebar jika dibandingkan dengan tumbuhan paku jenis lain. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji pun dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka dengan pembungkus pada bijinya sehingga biji berada di permukaan. 2. Angiospermae. Angiospermae memiliki biji yang ditutupi daun, memiliki bunga dan juga buah yang menjadi alat reproduksi. Pohon-pohon berukuran besar, tinggi, tumbuhan rambat serta berkayu merupakan contoh Angiospermae. Dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu dikotil atau mempunyai 2 daun lembaga dan monokotil mempunyai 1 daun lembab. Pengertian morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang khusus mempelajari bentuk fisik dan juga struktur tumbuh dan tumbuhan. Kata morfologi berasal dari bahasa Latin morphosus yang memiliki arti wujud dan bentuk, dan logo yang berarti ilmu. Morfologi akar. Akar juga salah satu bagian terpenting yang terletak di bagian paling bawah dalam struktur tubuh tumbuhan. Akar juga merupakan bagian yang terlebih dahulu mengalami perkembangan. Akar memiliki beberapa bagian antara lain cabang akar, serabut akar, tudung, pangkal akar, rambut akar, batang akar, dan ujung akar. 2. Batang. Batang merupakan salah satu organ dari dasar tumbuhan berpembuluh. Jadi batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumbuh dan tumbuh.
Batang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menegakkan dan menguatkan tumbuhan-tumbuhan, meneruskan air dan zat-zat mineral dari akar ke seluruh tubuh terutama daun. 3. Mengalirkan zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke bagian cadangan makanan. Morfologi daun. Morfologi daun adalah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pada selai daun, baik itu berupa daun tunggal ataupun daun majemuk. Pada dasarnya, sehelai daun terdiri dari dasar daun, tangkai daun, dan helaian daun. Ada pula penganggapan terdiri dari pelepah daun, upil, tangkai daun, dan helaian daun. Yaitu bunga. Bunga merupakan organ penting bagi tumbuhan, khususnya Angiospermae, karena bunga merupakan alat reproduksi dan berperan dalam pewaris sifat. Fungsi bunga didukung oleh struktur alam reproduksi yang ada pada bunga, yaitu benang sari atau stamen dan putih atau pistil. Sintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi, yaitu glukosa, yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta membutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Berikut persamaan fotosintesis. 6H2O tambah 6CO2 tambah cahaya bereaksi menjadi C6H1 2O6 atau glukosa tambah O26. Perangkat fotosintesis yaitu 1. Pigmen. Pigmen fotosintesis berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. 2. Kloroplas. Terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis ke sistem hormon tumbuhan. Pengertian hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrein, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil maupun mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau teksis tumbuhan. Ada beberapa hormon yang terdapat pada tumbuhan, yaitu 1. Hormon auksin, 2. Hormon sitokin, giberelin, adliena, absita, poliemina, dan klanin. Manfaat hormon tumbuhan itu sendiri sebagai pemahaman terhadap fitohormon atau hormon pada tumbuhan ini pada masa kini telah membantu peningkatan hasil pertanian dan berbagai macam zat sintetik yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Fungsi hormon pada tumbuhan itu sendiri yaitu 1. Berfungsi untuk mempengaruhi pertambangan panjang batang pertumbuhan di frefisiensi dan percabangan akar. 2. Mempengaruhi pertumbuhan dan difereksi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong percambangan dan penundaan penuaan. 3. Mendorong perkembangan biji, perkembangan kucup, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun, mendorong pembuangan dan perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensial akar. 4. Mendorong pematangan. 5. Merangsang pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan daun, dan pertumbuhan bunga. Kita masuk kepada gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan adalah sistem perpindahan posisi tumbuh-tumbuhan yang dapat terjadi karena faktor-faktor tertentu. Sistem gerak juga dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Gerak endomon atau autonomon, yaitu gerak yang tidak dipengaruhi faktor luar. 2. Gerak esionom, yaitu gerak yang disebabkan oleh faktor dari luar juga meliputinya. 3. Gerak tropisme, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsangan dari luar yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada banyak gerak tropisme. Gerak mestil atau gerak yang arah gerakannya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsangan dan banyak gerak nastil. Gerak taksi, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangan. Ada banyak gerak teksi.
Struktur gerak pada tumbuhan teman-teman bisa lihat yang terpampang di layar berikut ini. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.